Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita kali ini akan selalu terus membawa berkah serta kebaikan buat kita semua. Amin. Namun sebelum lanjut, kami ingin mengajak saudara-saudara semua untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan bagi yang sudah mensubscribe, saya doakan murah rezeki dan dimudahkan dalam segala permasalahannya serta dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Sekarang kita akan menceritakan tentang bis hantu alas roban. Selamat mendengarkan. Malam itu, hutan alas roban diselimuti kabut tebal, udara lembab, angin berdesir pelan, membawa bau tanah basah dan daun membusuk. Di tengah kegelapan, sebuah bis malam biru tua pelan-pelan masuk ke kawasan hutan, jurusan Semarang, Jakarta. Trayek H772 milik perusahaan Sinar Jaya. Di kemudi duduk Pak Jaya, sopir berusia 50-an. Wajahnya tenang, tapi matanya selalu waspada saat melewati jalur ini. Di sampingnya, Mas Yanto, keneknya duduk diam, jarang bicara kalau sudah memasuki hutan. Penumpang di dalam mulai gelisah. Di kursi depan, seorang ibu tua menatap jam tangannya. Pukul 23.15. Mas, bisiknya ke penumpang sebelah. Jam segini lewat alas roban. Katanya tempat ini angker. Pria muda itu hanya mengangguk. Memang jalurnya cuma ini, Bu. Kalau lewat tol muter jauh. Tiba-tiba dari luar terdengar suara jeritan perempuan. Samar-samar seperti dari kejauhan, terbawa angin. Semua penumpang menoleh. Anak kecil di pangkuan ibunya mulai menangis. Pak Jaya tidak menoleh, tapi Mas Yanto angkat suara. Jangan takut, Bu. Itu cuma angin atau burung malam. Tapi emang ada ceritanya soal tempat ini. Dia menarik napas. Katanya, kalau malam sering muncul perempuan berambut panjang di tepi jalan. Gaun putih, kaki telanjang, minta tumpangan. Tapi kalau dijemput, dia nggak pernah turun. Dan paginya, bus itu ketemu terguling di jurang. Suasana makin mencekam. Pernah juga sopir truk lihat pesta rakyat di tengah hutan. Orang-orang bawa obor, nyanyi-nyanyi. Tapi pas dia deketin, ternyata itu kuburan massal. Tanahnya terbuka, tulang-tulang berserakan. Tapi obornya tetap menyala. Dan suaranya bukan lagu, tapi tangisan. Penumpang terdiam, ada yang berdoa. Tiba-tiba, di tikungan tajam lampu bus menyinari sesuatu. Sosok perempuan berdiri di tepi jalan. Rambut panjang menutupi wajah. Gaun putih compang-camping penuh lumpur. Kakinya hitam oleh tanah basah. Bus melambat. Perempuan itu mendongak. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, bibirnya terbuka, tapi tidak bersuara. Dan dalam sekejap, dia menghilang, hanya angin yang berdesir. Penumpang histeris, anak kecil menjerit. Beberapa orang pingsan, bus kembali melaju. Lebih cepat, di kursi paling belakang, seorang pemuda duduk sendirian. Jaket hitam, wajahnya tidak jelas. Dia tidak pernah bicara sejak naik. Tiba-tiba dia buka suara. Pak, sudah lama nggak ada kecelakaan di sini ya. Suara dingin, seperti dari dalam tanah. Pak Jaya menoleh lewat kaca spion. Wajah pemuda itu pucat. Matanya sayu. Napasnya tidak terlihat. Ya Mas, jawab Pak Jaya pelan. Sudah lama, pemuda itu hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, bus berhenti di warung tenda kecil.
Penumpang turun, ada yang beli kopi, ada yang sholat, ada yang ke toilet. Tapi saat Mas Yanto cek penumpang, pemuda di kursi belakang tidak turun. Dia mendekat, kursinya kosong, tapi joknya lembab, seperti baru diduduki tubuh basah. Mas Yanto mundur, wajahnya pucat. Pak Jaya, dia nggak turun, tapi kursinya kosong, kata Mas Yanto. Sudah biarin, balas Pak Jaya. Bis kembali melaju. Tiba-tiba, gedebuk. Suara dari atas atap, seperti sesuatu yang berat meloncat. Gedebuk, gedebuk. Seperti ada yang berlari di atas bis. Penumpang menoleh ke atas. Lampu dalam bas berkedip-kedip. Lalu, kaca depan mulai berembun. Padahal tidak hujan. AC mati. Embun itu membentuk tulisan. Jangan lewat sini, seru seorang ibu-ibu. Mas Yanto akhirnya tidak tahan. Dulu, di sini sering terjadi kecelakaan. Tapi yang paling parah, 10 tahun lalu. Dia menoleh ke Pak Jaya. Ada bas malam terjun ke jurang. Banyak penumpang tewas. Tapi katanya, sopirnya selamat. Tapi, tubuhnya hancur. Otaknya rusak. Tapi dia tetap hidup selama beberapa jam. Dan dia mati di tengah hutan sambil lihat penumpangnya satu persatu meninggal. Semua mata memandang Pak Jaya. Pak Jaya menutup mata. Aku, sopir itu, sunyi. Aku mati malam itu. Tapi arwahku nggak bisa pergi. Aku terikat di jalan ini. Setiap malam aku kembali. Aku mengemudikan bas ini, walau tubuhku sudah lama dikubur. Keneku, Mas Yanto, dia juga tewas di kecelakaan itu. Tapi dia tetap setia, menemani aku. Penumpang saling pandang. Ada yang mulai mengerti. Jadi, kita semua, bisik seorang ibu. Kalian yang naik malam ini, kata Pak Jaya pelan. Kalian punya kematian yang belum selesai. Kalian yang mati di jalan, di kecelakaan, di tempat lain. Arwah kalian lewat sini. Karena Alas Roban adalah pintu antara dunia dan alam arwah. Bis mulai keluar dari hutan. Kabut menipis. Lampu kota mulai terlihat. Bis tiba di terminal Terboyo, Semarang. Pukul 3:30 pagi. Pintu terbuka. Penumpang turun satu persatu. Mas Yanto menghitung. Berangkat tadi 37 orang. Yang turun 34 orang. Tidak ada yang turun di tengah jalan. Tapi 3 orang hilang. Dia cek kursi penumpang. Kursi 11, 12, dan 31. Joknya basah. Di lantai ada 3 jejak kaki kecil. Tapi tidak ada anak yang naik tadi malam. Pak Jaya duduk diam di kemudi. Dia berbisik. Semoga mereka tenang di alamnya. Pintu bis ditutup kembali. Bis kosong. Dan dari kaca spion terlihat bayangan 3 sosok duduk di kursi belakang. Padahal tidak ada siapa-siapa. Seorang sopir truk lewat Alas Roban malam hari. Dia lihat sebuah bus biru tua di depannya. Bis itu mirip sekali dengan Sinar Jaya H772.
tersenyum. Dan di tangannya masih erat memegang tiket itu.